Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari aktor Rizky Bilar yang mengaku khilaf dan menyesal atas perbuatannya kepada Lesti Kejora. Lesti Kejora beberapa waktu memang sempat menggegerkan publik usai melaporkan ke polisi terkait kasus KDRT. Sang biduan rupanya melaporkan suaminya sendiri yakni Rizky Bilar yang telah melakukan penganiayaan terhadapnya. Namun usai diperiksa dan kasus berjalan dalam tahap penyelidikan, Lesti Kejora malah mencabut laporannya dan mengambil jalan damai. Alhasil, Rizky Bilar pun kini bisa menghirup udara bebas dan tidak ditahan. Padahal baru-baru ini Rizky Bilar sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus KDRT. Rizky Bilar sendiri akhirnya keluar dari Polres Metro Jakarta Selatan mengenakan baju putih sekitar pukul 22:50 waktu Indonesia Barat. Setelah bebas, Rizky Bilar menegaskan bahwa dirinya sangat mencintai sang istri Lesti Kejora. Rizky Bilar mengaku bahwa dirinya salah dan khilaf atas perbuatan yang ia lakukan terhadap istrinya. Selain meminta maaf ke Lesti, Rizky Bilar juga meminta maaf kepada keluarga Lesti Kejora atas kesalahannya. Berikut wawancara dengan pihak Rizky Bilar. Materi yang dipenuhi untuk mencapai restoratif justice dan keadilan bagi mereka berdua. Itu karena di sini sebenarnya keadilan yang perlu dilaksanakan itu adalah terhadap Rizky Bilar dan juga terhadap Lestiani. Dan mereka sudah merasa mendapatkan keadilan dengan berdamai dan sudah merasa hubungan mereka akan menjadi lebih baik lagi dari permasalahan ini ke depan. Ada yang diucapkan Bang Bi? Lar, ada yang mau dikatakan, Lar? Ya, sebentar ya. Ya, baik. Yang pertama kali yang saya sampaikan kepada teman-teman bahwa saya sangat saya ingin selalu dilindungi dari saya. Namun sebagai manusia, saya pernah Jangan dikit, Bang. dari namanya kekhilapan, kesalahan, dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilapan yang sudah saya lakukan pada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya, mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja. Berita selanjutnya masih dari Rizky Bilar. Meski sudah bebas, status Rizky Bilar masih tersangka. Status hukum pemain sinetron Rizky Bilar masih sebagai tersangka kasus KDRT meski telah dibebaskan. Rizky Bilar setelah dibebaskan dari penahanan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat 14 Oktober 2022 malam. Rizky Bilar dibebaskan setelah penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan mengabulkan perdamaian dan pencabutan laporan kasus KDRT Lesti Kejora. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari mengatakan pihaknya telah menerima pernyataan perdamaian Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Laporannya di kepolisian juga telah dicabut oleh Lesti Kejora. Penyidik juga mengabulkan penangguhan penahanan terhadap Rizky Bilar. Meski begitu, status hukum Rizky Bilar masih tetap sebagai tersangka dalam kasus KDRT Lesti Kejora. Saat ini Rizky Bilar hanya bisa menyesali perbuatannya setelah melakukan KDRT terhadap istrinya. Rizky Bilar dibebaskan setelah Lesti Kejora mencabut laporannya tersebut. Berikut wawancara dengan pihak kepolisian. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ini merupakan delik biasa
bukan masuk dalam kelah delik ataupun delik aduan. Ini delik biasa. Kami tidak berandai-andai sampai dengan hari ini. Yang kami sampaikan perkembangannya adalah mengabulkan permohonan penangguhan penahanan. Proses restoratif justice belum selesai karena ada persyaratan formil dan material yang belum terpenuhi. Kemudian himbauan yang kami sampaikan tadi. Kan tadi hasil visumnya ada cetikan ya dengan ya, itu bisa terkena pasal percobaan pembunuhan dan sebab. Sampai dengan saat ini persangkaan pasal terhadap tersangka RB adalah pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi ada kemungkinan nggak, Pak? Kan Sampai dengan saat ini pasal yang kami sangkakan 44 ayat 1. Pak, benar nggak sih Pak RB sempat menolak untuk ditahan? Gimana Pak? Itu reaksi yang wajar. Setelah kami jelaskan dan kami buatkan berita acara penolakan ya, atas perintah hukum, maka akhirnya yang bersangkutan kooperatif. Pak tadi Berita selanjutnya, rumah akan digusur, Wanda Hamidah mengaku diintimidasi. Pada Kamis 13 Oktober 2022 diketahui terjadi bentrokan antara Satpol PP dan pihak Wanda Hamidah di rumahnya, tepatnya di daerah Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Wanda mengatakan bahwa akibat kejadian tersebut rumahnya terasa sangat mencekam dan seperti sedang terjadi perang. Bahkan pada pagi harinya rumah keluarga Wanda didatangi oleh bulldozer yang siap untuk merobohkan rumah keluarganya tersebut. Tak berhenti sampai di situ. Akibat kerusuhan kemarin, keponakan dari Wanda harus mengalami luka hingga melakukan visum. Bukan hanya diintimidasi secara fisik, keluarga Wanda juga mendapatkan intimidasi secara psikis di mana listrik di rumah keluarga tersebut diputus tanpa pemberitahuan. Akibatnya, keluarga Wanda Hamidah terpaksa tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari mereka selama beberapa jam. Hingga saat ini, rumah Wanda sendiri masih dijaga ketat oleh pihak Polsek Menteng, Jakarta Pusat dengan dalih demi keamanan. Berikut wawancara dengan pihak Wanda Hamidah. Jadi kalau ditanya kondisi fisik dan psikis kami, kalian lihat bentrokan dan berapa mobil yang setiap hari datang kepada kami, ya. Mungkin lebih tepatnya, ini saya aja udah 4 hari ini saya udah exhausted sekali ya, udah nggak bisa makan, nggak bisa tidur menghadapi. Bu, Tante Evi yang cerita deh, coba gimana kondisi psikis dan fisiknya. Nah cuma Tante Evi, orang-orang tetangga-tetangga di sini, 5 kakak yang dizalimi ini gimana kondisinya? Kan 2 kakak yang sudah menyerah, ya, yang sekarang mereka sudah kuasai, itu juga karena takut, ya, takut secara mental mereka tidak kuat menghadapi intimidasi seperti ini. Tapi kami berkeyakinan kalau kami benar, ini hak kami akan pertahankan. Kami yakin kami akan dilindungi oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tangan-tangan orang baik akan membantu kami. Kalau Mas tanya kondisi kami, saya belum tidur. Sejak kejadian kemarin yang saya sampai jatuh, saya luka, kaki saya ini sujud nggak bisa. Ya, anak saya semalam visum pulang jam 3:30 pagi. Jadi sebagai seorang ibu, saya harus pastikan anak saya pulang dulu 3:30 pagi. Berita selanjutnya datang dari artis cantik Bunga Zainal, kini bekerja jadi karyawan di perusahaan suaminya. Pemain sinetron dan film Bunga Zainal mencoba panggung baru. Bunga Zainal yang semula sering berakting di depan kamera film dan sinetron, kini mulai bekerja di balik layar. Bunga Zainal kini lebih banyak membantu Sukhdev Singh, suaminya, yang juga produser film, mengelola rumah produksi. Sambil tetap berakting, Bunga Zainal kini juga bekerja bersama suaminya hingga tidak lupa menjadi ibu rumah tangga. Bagi Bunga Zainal, bekerja sebagai artis yang berakting di depan kamera itu lebih mudah dibandingkan bekerja di balik layar. Biasanya semua jadwal dan pekerjaan Bunga Zainal diurus oleh manajer. Namun kini, Bunga Zainal harus mengerjakan banyak artis yang bekerja di rumah produksi Sukhdev Singh.
Walau tidak mudah bekerja di balik layar, Bunga Zainal menikmati peran barunya sebagai karyawan di rumah produksi milik suaminya itu. Berikut wawancara dengan Bunga Zainal. Belakang layar adaptasinya susah nggak sih, Kak? Susah sih. Kayak apa ya, mungkin biasanya aku kayak diurusin. Kan kalau artis biasanya diurusin ya, ada manajer yang ngurusin. Kalau ini aku yang ngurusin artis. Ya ternyata artis tuh ribet banget ya. Dari jadwal sampai ada promo film, terus kayak minta schedule-nya mereka sibuk banget. Terus minta promonya mereka sibuk banget, susah banget. Jadi menurut aku nggak segampang itu kerja di belakang layar. Jadi aku appreciate banget sih sama orang-orang yang produksi itu yang kayak sabar banget. Kadang-kadang artis tuh ada annoying-nya juga ya. Salah satunya aku juga merasakan pernah begitu ya. Jadi aku merasakan kayak jadi artis tuh kadang-kadang apa yang kita lagi ada di fase yang kayak cuma ya coba apa ya, coba belajar aja kayak oh ya begini jadi ini dari kayak tuh jadi gitu. Semuanya aku belajar sih, yang sekarang nggak bagus-bagus banget juga, cuma terus belajar. Kalau kita kata sabar, belajar kesabaran. Sampai akhirnya mau kemarin apakah alasannya, Kak? Maksudnya untuk terlibat di belakang layar? Karena suami gue dulu, jadi dia maunya tuh aku belajar sesuatu yang belum pernah aku belajar. Kayak misalnya sekarang aku jadi eksekutif produser film salah satu film suamiku, jadi aku benar-benar terlibat dari produksinya, dari promosinya gitu, sampai nanti akan tayang tuh aku juga akan terlibat. Maunya suami aku tuh aku belajar sesuatu yang belum pernah aku belum pernah aku kerjain. Kalau artis kan ya udah dari. Berita selanjutnya, 39 tahun di industri musik, Slank gelar tur ke 5 kota besar di Indonesia. Band Slank menggelar tur di 5 kota besar di Indonesia yang berjudul Smile Indonesia. Konser Slank diawali di Palembang, Sumatera Selatan pada 6 November yang akan datang dan berakhir di Candi Prambanan, Yogyakarta pada 11 Desember 2022. Kakak Bim Bim, Ivanka, Rido, dan Abdi juga akan mampir ke Surabaya, Jawa Timur pada 24 November nanti. Saat mampir ke Surabaya, Slank akan mengajak perwakilan bonek dan Aremania, supporter Persebaya Surabaya dan Arema FC untuk membagikan semangat positif. Konser ini adalah bagian dari perayaan ke-39 tahun Slank di industri musik tanah air. Slank ingin mengajak supporter klub sepak bola di Indonesia memiliki sifat yang suportif dan cinta damai. Konser Slank di Surabaya akan digelar di Bumi Marinir Karangpilang untuk menghindari kerusahan penonton. Di sepanjang tur, Slank selalu konsisten untuk membawakan pesan dan misi berbagi cinta, isu sosial hingga mendorong pergerakan anak muda dan peduli terhadap lingkungan hidup. Berikut konferensi pers dari band Slank. Tapi kalau yang tadi pertanyaan kedua, kolaborasinya sama line up yang lain itu apa? Kolaborasi secara langsung sih sampai sekarang sih belum ada komunikasi. Tapi yang pasti mereka akan terlibat memeriahkan untuk ulang tahunnya Slank di Jogja terutama. Oke. Mas, aku penasaran deh. Setelah udah, thank you ya Mas. Hai Mas Sobri. Mas Ivan dan teman-teman selain juga. Udah lama kan nggak manggung ya? Terus mau sebesar ini gimana persiapannya, sejauh apa? Dan ini udah tinggal bulan depan aja gitu? Iya. Ini makanya kita pengen sih untuk konser kali ini luar biasa. Ini Smile Indonesia ini jadi magnet untuk kolaborasi sama semua stakeholder yang ada di sekitar kita. Ada Universitas Trisakti, ada Dreamcatcher, ada filmmaker. Mereka dengan antusias ikut bisa terlibat dan menggambarkan message tentang Smile Indonesia di multimedia Slank. Makanya kita nggak sabar sih pengen kejadian ini segera. Dan sebenarnya alhamdulillah setelah pasca pandemi sekarang kita lagi lumayan sibuk juga sih. Iya. Oke, jadi ini menambah kesibukan tapi keseruannya. Ya. Terus biasanya bawain lagu-lagu nasionalis. Nanti mau dimain gimana? Mas Bim, Mas. Gimana Mas Bim?
Gimana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya niat kita Smile Indonesia ini ingin yang Ivan bilang tadi, magnetnya Smile Indonesia ini biar bisa menyebarkan energi positif ya. Setelah kita porak-poranda dengan COVID-19 ya, bukannya kita merenung tapi kita sibuk saling hujat di sosial media ya. Dan banyak cerita-cerita serem soal 2023 bakalan ekonomi ambruk lah, bakalan riset dunia. Kalau kita selalu ingin menyebarkan positive thinking, ada yang udah ketak. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.